boleh. Nah, sama persis dengan uang kita yang ada di virtual account tadi. Kalau itu digunakan untuk membayar suatu barang yang kita beli atau membayar suatu jasa yang kita nikmati. Uang yang ditransfer oleh customer kepada virtual account tadi, seperti di GoPay atau di Shopee, itu statusnya adalah core pinjaman. Tidak mungkin disebut titipan, itu tidak mungkin. Kenapa kok tidak mungkin? Nah, ini saya jelaskan sedikit. Yang namanya titipan itu ada ciri-ciri yang berbeda dengan core ya, atau pinjaman ya. Nah, saya akan memberikan contoh ini di bank konvensional, di bank konvensional, karena sebenarnya status uang yang ada di virtual account tadi itu sama persis dengan yang ada di bank konvensional. Nah, bayangkan misalnya kalau saya itu punya uang misalnya 1 juta, saya datang ke bank, terus saya bilang begini, Pak, ini saya mau menyewa safe deposit box, kotak penyimpanan. Oh ya Pak, silahkan. Nah, kotak penyimpanan di bank itu sebuah kotak yang itu kuncinya itu ada 2. Yang satu dipegang oleh bank, yang satu dipegang oleh customer. Jadi kalau membuka itu nggak bisa dibuka sepihak, intinya gitu. Itu nanti di safe deposit box itu kita bisa naruh apa aja, khususnya yang berharga, ijazah atau apa, termasuk uang. Bisa juga. Ada teman saya punya teman yang dia itu naruh uangnya, itu bukan dimasukkan setor tunai di rekening, bukan, tapi uangnya itu dia simpan di safe deposit box di bank. Itu ada. Itu 1 tahun sewanya kira-kira sekitar 300.000. Ya, nggak tahu ini sekarang udah berubah atau tidak, karena ini cerita mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, ketika saya itu meletakkan uang saya di bank, itu di safe deposit box, ini akadnya apa secara syariah? Nah, ini yang disebut dengan wadiah, titipan. Cirinya adalah ketika suatu saat nanti uang itu saya ambil yang ada di safe deposit box itu nomor serinya itu tidak berbeda, nomor serinya tetap. Jadi ciri dari titipan itu adalah barang yang kita titipkan dengan yang kita ambil setelah selesai titipan itu barang yang sama, bukan barang yang berbeda. Sama halnya kalau kita itu titip sandal di masjid ketika sholat Jumat nih yang laki-laki. Setelah selesai sholat Jumat, sandalnya kita ambil lagi. Itu adalah sandal yang sama yang ketika awal tadi kita titipkan. Itu ciri titipan namanya. Ya. Tetapi ini sekarang saya geser sedikit contohnya. Ketika saya itu di bank itu punya uang 1 juta, tapi tidak saya simpan di safe deposit box, tapi uang itu saya setor tunai. Saya datang ke bank, Pak, saya mau setor tunai. Diterima nih oleh bank. Setelah itu keesokan harinya saya perlu uang. Saya setor tunai 1 juta, saya ambil keesokan harinya lewat ATM. Ketika saya itu mendapatkan uang dari ATM, pertanyaannya adalah nomor serinya itu samakah dengan yang saya store? Pasti beda. Jawabannya tidak. Nah, ketika jawabannya tidak, itu berarti apa? Itu bukan titipan, bro. Itu bukan yang namanya titipan, itu antara barang yang kita serahkan dengan barang yang kita terima kembali. Itu sama, tidak berbeda. Kalau nomor serinya itu berbeda, ketika kita setor tunai, kita mungkin bisa melakukan eksperimen. Setor tunai, nomor serinya dicatat. Nanti kemudian kita tarik tunai di ATM. Itu samakah nomor serinya? Saya yakin itu berbeda. Nah, ketika berbeda itu bukan titipan. Titipan itu nggak kayak gitu. Titipan itu contoh lain misalnya kita naik sepeda motor, titip di stasiun atau di terminal. Setelah selesai 2 hari, 3 hari kita titip, kita ambil lagi sepeda motornya itu ganti atau yang lama? Ya yang tadi kita titipkan, itu namanya titipan. Misal saya nitipin anak, Ustaz.
ya kan? Titip anak ya kembalinya Iya. itu anak yang saya bukan Masa anak tetangga, bukan masa anak begitu orang lain saya juga. ambil masa begitu ambil anak saya berubah gitu ya. Nah, jadi kalau uang kita di bank seperti itu, nah itu sama persis, uang kita di bank itu sama persis dengan uang yang ditransfer oleh customer itu kepada virtual account. Itu sama persis gitu. Jadi uang yang ada di sana itu tidak mungkin itu disebut titipan atau hadiah, itu nggak mungkin. Lalu apa Ustadz? Ya itu namanya qard, pinjaman. Seperti halnya uang yang kita store ketika kita punya tabungan di bank. Memang itu istilah teknisnya itu tabungan atau saving. Tidak disebut sebagai bank itu pinjam kepada nasabah. Tidak, itu adalah tabungan istilahnya. Tetapi secara syariah itu adalah namanya qard. Nah, qard itu bedanya begini. Kalau misalnya ya ada teman kita, Ustadz pinjam uang 1 juta. Saya kasih nih misalnya Ustadz Fatih Karim pinjam 1 juta. Nih Ustadz. Tapi sebelum itu saya foto dulu nomor serinya. Terus Ustadz Fatih Karim bilang, Ustadz ini saya kembalikan 1 bulan lagi ya. Oh iya. Setelah 1 bulan dia bayar nih 1 juta. Pertanyaannya Beda itu nomor uangnya. serinya itu sama apa beda? Beda. Nomor serinya itu pasti beda. Nah, ketika pasti beda itu berarti apa? Itu bukan titipan, itu namanya pinjaman, qard namanya. Ya. Jadi seperti itu. Ini saya berikan contoh-contoh yang sederhana supaya lebih jelas persoalannya, dengan tujuan apa? Bahwa status uang yang kita tabung di bank itu adalah qard, pinjaman, tidak mungkin diberi sifat sebagai wadiah atau titipan dalam istilah fikih Islam. Sama persis dengan uang yang kita store di akun-akun virtual atau dompet-dompet virtual seperti di ShopeePay atau GoPay atau OVO atau ShopeePay, itu tidak mungkin disebut sebagai wadiah atau titipan. Itu adalah qard, pinjaman. Nah, itu mengandung implikasi. Ketika qard itu menghasilkan manfaat buat kita, bukan untuk alat pembayaran ya, tapi manfaat buat kita, seperti kalau kita nabung di bank dapat bunga. Nabung di bank dapat hadiah, mungkin hanya kalender atau mungkin ballpoint, itu statusnya riba gitu. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan sembarang manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Hukumnya haram, nggak boleh. Tapi kalau untuk dimanfaatkan sebagai alat pembayaran boleh. Ya, jadi sama persis kalau kita misalnya menggunakan rekening kita di bank itu kan, kalau kita masuk ATM kan itu ternyata bisa untuk membayar tagihan PLN, bisa untuk membayar tagihan pulsa, bisa untuk membayar tagihan ini, itu boleh kalau sekedar untuk alat pembayaran. Yang tidak boleh itu kemudian kita mendapatkan manfaat berupa bunga misalnya, itu nggak boleh. Nah, sama persis dengan uang kita yang ada di virtual account tadi. Kalau itu digunakan untuk membayar suatu barang yang kita beli atau membayar suatu jasa yang kita nikmati, itu boleh. Tapi kalau itu memberikan manfaat buat kita seperti diskon ya, atau cashback, free ongkir, nah itu nggak boleh. Yang seperti itu tuh hukumnya haram. Gitu. Iya. Ustadz, ini jelas jadinya Ustadz. Tapi Ustadz, ini ada pernyataan dari salah satu peserta. Ustadz katanya, di GoPay ada menyatakan klausul di websitenya bahwa uang kita tidak digunakan selain hanya untuk kepentingan pembayaran customer, sehingga maknanya deposit. Tidak digunakan itu benar kalau dia punya kotak disimpan. Pertanyaannya adalah dia menggunakan terminologi tidak digunakan itu dalam arti apa? Kalau tidak digunakan, hanya digunakan untuk keperluan pembayaran, itu ya namanya menggunakan gitu loh. Jadi yang namanya tidak digunakan itu yang benar, kalau akadnya itu adalah titipan, itu dimasukkan di suatu tempat physically, dikunci, itu namanya tidak digunakan. Tapi kalau dia mengatakan tidak digunakan kecuali untuk ini, itu berarti uang kita itu beredar. Ketika uang kita beredar, itu berarti hukumnya itu adalah qard, tidak mungkin disebut titipan. Wah, memang kalau nggak cermat bahaya Ustadz ya, harus cermat. Mirip soalnya Ustadz, tipis sekali teman-teman ya. Beda antara qard,
beda antara wadiah. Dan pertanyaannya Ustaz, itu kan ada Dewan Penasihat Syariah. Lah terus kok membolehkan itu tabungan wadiah? Piye Ustaz? Ya, jadi itu sebenarnya salah terminologi. Nah, Sebenarnya itu tidak mungkin uang yang kita letakkan di bank itu dihukumi sebagai wadiah, itu tidak mungkin. Ya. Jadi itu adalah qard, bukan wadiah. Itu ada kekeliruan secara terminologi. Ya. Dewan Penasihat Seperti itu. Syariahnya gimana? Kenapa? Kan ada Dewan Penasihat Syariah. Kan Ya, mereka namanya paham. kan manusia. Jadi yang namanya manusia itu kan bisa istihadnya itu bisa salah, bisa benar kan? Di dalam hadis juga Rasulullah mengatakan idza hakamal hakimu Istihada. fa asaba falahu ajroni wa idza hakamal hakim fa akhta'a falahu ajrun. Jadi bisa jadi seorang hakim itu beristihad, dia punya pendapat benar, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau dia beristihad salah, dia dapat 1 pahala. Jadi yang namanya manusia ya memang tidak maksum, bisa jadi pendapatnya itu salah gitu. Jadi saya jadi lebih clear Ustaz ya, pendapat yang Ustaz Sidik sampaikan tadi benar-benar menurut saya faktanya memang jelas banget gitu ya teman-teman ya. Salah fakta aja memang salah hukum, beda. Jadi uang kita itu memang faktanya itu bukan fakta selain pinjaman, itu memang berarti fakta pinjaman ada di situ. Karena uangnya diputer gitu. Dipakai sana, dipakai sini. Karena kalau memang Anda mengatakan itu deposit, berarti uangnya itu nggak dipakai gitu. Memang betul-betul uangnya di box. Masalahnya box apa gitu ya. Wah, ini bahaya bener ini. Ustaz, berarti kalau gitu, kalau misalnya dia tabungan wadiah, ya, dia dikasih ATM, apakah itu termasuk manfaat? Kartu ATM itu? Atau internet banking? Ya sebenarnya itu sama, tidak ada masalah selama manfaat itu artinya adalah gini, itu untuk pembayaran saja, menggunakan uang kita yang ada di rekening untuk pembayaran, itu boleh, itu nggak ada masalah. Misalnya kita transfer gitu ya dari rekening kita kepada rekening teman misalnya, atau selain kita transfer misalnya kita gunakan untuk membayar tagihan tertentu, apakah tagihan PLN atau tagihan telepon atau apa, kan sekarang bisa itu lewat ATM. Nah kalau yang seperti itu boleh, nggak ada masalah. Nah ini kalau mau dicari akadnya apa, itu disebut dengan hawalah namanya. Nah hawalah itu mungkin nanti kita jelaskan pada kesempatan lain. Yang tidak boleh itu adalah seseorang itu dia itu punya rekening di bank, lalu dia mendapatkan manfaat tanpa dia melakukan apa-apa. Ya seperti dia mendapatkan bunga misalnya ya, tadi contohnya. Atau misalnya dia punya rekening di bank, dia mendapatkan hadiah. Kan biasanya bank-bank itu melakukan undian dia. Ya. Ada undian khusus untuk nasabah ya, sehingga nanti nasabah itu yang menang nanti dikasih hadiah oleh bank. Nah ini termasuk juga riba, nggak boleh. Ya. Nah seperti Masya itu Allah. Ustaz, Luar biasa nih